Suara itu kembali terdengar semakin mendekat dan membuat ketiga petarung wanita langsung tertunduk. Bagus sekali. Pengujian pertama telah selesai. Ujian apa, hoi? Kalian sengaja membiarkan mereka menyerangku hanya karena melihat reaksiku. Jahanam. Kau sudah memasuki hutan kami, jadi kau harus membuktikan niatmu. Ada ujian lain yang jauh lebih berat menanti jika kau benar-benar ingin membantu klan kami. Tunggu dulu, tunggu. Aku kok malah bingung. Kenapa aku harus membantu kalian? Aku kemari hanya ingin mencari pemahaman terkait 4 jahanam yang ada di dalam jiwaku ini. Kau sudah melangkah masuk ke wilayah inti klan Barong. Setiap orang yang masuk ke sini harus mematuhi aturan dan hukum yang kami jalankan. Aku tidak berniat melanggar aturan apapun di sini. Tapi aku juga tidak berniat mengikuti ujian atau permainan apapun yang kalian siapkan. Informasi yang kau cari memiliki harga yang sangat mahal. Jika kau menolak untuk diuji, kau tetap harus keluar dari wilayah ini dengan mengikuti jalur evakuasi yang kami tentukan. Dan kau tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Bagaimana kalau aku memilih untuk tetap di sini tanpa mengikuti aturanmu itu? Maka kau harus menerima ujian tersebut secara paksa oleh alam ini sendiri. Dan jika kau berhasil melewati semuanya dengan cara yang benar, hadiah yang kau terima tidak hanya sekedar pemahaman, tapi juga sebentuk kekuatan yang tidak akan bisa kau peroleh di belahan dunia manapun selain di tempat ini. Omong kosong apa itu? Aku tidak butuh kekuatan. Aku hanya menuntun para pendampingku mendapatkan pemahaman. Jangan berdalih hanya untuk kepentingan pendampingmu, karena kau sendiri juga mendapatkan manfaatnya juga, bukan? Baiklah, baiklah. Aku akan menerima misinya. Aku akan melakukannya dengan caraku. Aku tidak mau diatur. Kami tidak melarang itu, asalkan kau berhasil, itu sudah cukup. Ketiga pejuang muda yang tadinya menyerang kini berdiri tegak kembali dengan disiplin. Sikap mereka tidak lagi menunjukkan agresi, melainkan perubahan menjadi sikap pengawalan yang profesional. Salah satu dari mereka melangkah ke depan dan berbicara dengan nada yang hormat. Kami akan mengantar Anda sampai ke batas area ini, Tuan. Baiklah, aku akan ikut. Jahanam. Di dalam keremangan hutan Barong, langkah kaki Bon kembali bergerak maju secara stabil. Ia menyadari bahwa ujian yang baru saja disebutkan bukanlah sekedar gertakan, melainkan sebuah realitas yang baru yang kini tidak lagi bisa ia hindari jika ingin keluar dari tempat itu dengan jawaban yang ia cari. Dari arah kegelapan bagian dalam hutan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat mantap. Irama langkahnya teratur dan bobot tekanan kakinya pada tanah sangat konsisten. Suara itu menunjukkan kehadiran seseorang yang memiliki otoritas tinggi dan terasa perlu menyembunyikan posisinya. Bon mendengar itu dan segera menggeser kakinya sedikit. Siapa lagi kali ini? Macan Liwung memberikan respon dengan dengusan pelan. Beberapa detik kemudian, Hilda muncul dari balik bayangan pohon raksasa. Tubuhnya tegap, bahunya lurus sempurna, dan sorot matanya tajam namun sangat terkendali. Ia berjalan dengan tingkat kepercayaan diri yang penuh, seolah setiap jengkal tanah di hutan itu adalah bagian dari sistem sarafnya sendiri. Di samping Hilda, berjalan seorang wanita lain yang memiliki perawakan tinggi. Langkah kaki wanita itu bergerak seirama dengan langkah Hilda. Rambut wanita itu berwarna merah keemasan, jatuh lurus hingga ke pundak dan memantulkan sisa cahaya redup yang berhasil menembus celah-celah kanopi pohon. Bon melihat mata wanita itu dengan sangat tenang, namun ia bisa merasakan adanya tekanan energi yang sangat kuat di balik ketenangan tersebut. Otot-otot wanita itu terlihat padat dan terlatih. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan kesan tekanan berat pada permukaan tanah. Hilda menghentikan langkahnya tepat beberapa meter di depan Bon. Wanita di sampingnya ikut berhenti secara serempak. Bon, dia adalah putriku, Hilda. Dia adalah penerus utama kekuatan klan Barong. Penerus utama? Lalu, apa urusannya denganku? Hilda menatap dengan sinis. Wajahnya tetap datar, tanpa memberikan sinyal apapun. Ia melangkah maju sebanyak 2 langkah, memotong jarak antara dirinya dan Bon. Tanah di bawah telapak kaki Hilda bergerak pelan saat menanggung beban energinya. Daun-daun kecil di sekitar kaki mereka mulai bergetar dengan frekuensi tinggi. Bon menyipitkan mata, namun ia tetap berdiri mematung di tempatnya tanpa menunjukkan tanda-tanda ingin mundur. Dalam satu tarikan nafas,
wujud manusia Gilda menghilang sepenuhnya dari pandangan. Posisinya berdiri kini digantikan oleh seekor harimau barong emas yang sangat besar. Tubuh hewan itu jauh lebih kokoh dari macan biasa. Bulu emasnya yang tebal memantulkan cahaya dengan sangat tajam ke segala arah. Otot-otot pada kaki depannya menegang secara visual saat ia menempakkan cakarnya ke tanah. Ekor panjangnya bergoyang perlahan, menyapu udara di belakangnya dengan gerakan yang berwibawa. Mata harimau itu menyala dengan cahaya keemasan dan seluruh fokus pandangnya langsung tertuju ke titik koordinat mata Bon. Bon tetap terdiam, membiarkan dirinya terpapar oleh tekanan aura harimau emas itu. Beberapa detik berlalu dalam suasana ketegangan yang sangat pekat. Satu-satunya suara yang terdengar di area itu hanyalah suara nafas berat dan dalam dari sang harimau barong emas. Kemudian, secara perlahan, cahaya keemasan itu mulai meredup. Struktur tubuh besar itu menyusut kembali dengan gerakan yang sangat terkendali dan sistematis. Dalam waktu singkat, Gilda kembali berdiri ke dalam wujud manusianya. Ia tidak terlihat mengalami kelelahan atau sesak nafas setelah melakukan transformasi tingkat tinggi tersebut. Rambut merah keemasannya jatuh kembali ke pundak dengan rapi. Gilda menatap mata Bon dengan lurus, tanpa ada sedikit pun ekspresi ragu di wajahnya. Apakah kau benar-benar siap untuk melakukan misi dari kami? Kami tidak membutuhkan orang yang hanya setengah hati dalam menjalankan tugas ini. Jahanam, jangan berkata yang tidak-tidak. Dimulai saja belum? Gilda kemudian melangkah maju satu langkah. Baiklah jika begitu. Misinya sederhana. Kau hanya perlu mencari sesuatu untuk kami. Taring kepala klan yang hilang saat ayah Gilda gugur di medan perang itu bukan hanya sekedar benda kenang-kenangan atau perhiasan. Benda itu adalah kunci utama untuk memperkuat struktur kekuatan seluruh klan ini. Selain itu, taring itu memiliki energi yang diperlukan untuk menyembuhkan anggota klan kita yang sudah lama terkontaminasi oleh energi iblis. Oh, jadi itu alasan kalian begitu protektif? Ya, aku sudah paham sebagian besarnya melalui penglihatan sebelumnya. Gilda mengangkat tangan kirinya, menunjukkan ke arah bagian dalam hutan yang jauh lebih gelap dan lebat. Pepohonan dari arah tersebut tumbuh dengan sangat rapat, sehingga hampir tidak ada cahaya matahari yang bisa menembus hingga ke dasar tanah. Dari arah kegelapan itu, terdengar suara air yang mengalir secara konstan, disertai dengan gema halus yang berulang-ulang. Beberapa di antara anggota klan kita masih terkena dampak negatif dari energi hitam medan perang itu hingga saat ini. Tubuh mereka menjadi sangat lemah secara fisik, dan pikiran mereka seringkali mengalami gangguan halusinasi yang sangat parah. Hanya dengan menggunakan frekuensi kekuatan dari taring leluhur, kita bisa menghilangkan kontaminasi itu dan membawa klan Barong kembali ke masa kejayaannya, seperti saat kita masih menduduki benteng naga abadi dulu. Ini bukan perkara mudah hanya dengan energi pemurnian, karena jiwa kami ada di dalam taring tersebut. Sebenarnya, aku datang ke sini bukan untuk ikut-ikutan masalah kalian. Tujuan utamaku adalah mencari jawaban atas apa yang kurasakan dalam jiwaku ini. Itu adalah dorongan instingmu untuk datang kemari. Kau juga telah mendapatkan penglihatan tentang masa lalu kami. Itu berarti secara otomatis kau sudah terlibat dalam segala urusan yang ada di tanah ini. Kenapa jadi rumit seperti ini, Jahanam? Kami memang tidak pernah memaksa siapapun untuk bergabung, tapi kami juga tidak akan membiarkan siapapun melangkah keluar dari sini tanpa menghadapi konsekuensi dan pilihan yang mereka ambil. Jahanam, jadi intinya aku tidak punya pilihan sekarang kan? Jahanam. Gilda yang berdiri di sisi Hilda segera menatap Bon dengan sorot mata yang semakin tajam. Itu benar, sekarang kau tidak punya pilihan. Hutan Barong tidak akan melepaskan orang asing yang memiliki energi besar sepertimu tanpa adanya pengakuan dari kami. Hilda melanjutkan penjelasan putrinya dengan nada suara yang mengandung tawaran tersembunyi. Namun, jika kau bersedia melakukannya dengan sukarela untuk kepentingan klan kami, maka bukan hanya pemahaman yang akan kau dapatkan di akhir perjalananmu nanti. Akan ada sebuah bentuk kekuatan besar yang selama ini tersimpan. Sekali lagi aku katakan, kekuatan bukanlah merupakan tujuanku berada di sini. Tapi, kekuatan mungkin adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kau gunakan untuk bertahan hidup di medan perang yang akan datang. Dan ini
bukan lagi sekedar permintaan pribadi dari ibuku atau dariku. Ini adalah keputusan resmi dari seluruh Dewan Klan. Jadi, ini memang bukan sebuah tawaran yang bisa aku pilih secara bebas kan? Itu benar. Beberapa detik berikutnya berlalu dalam suasana keheningan yang sangat berat. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, hanya suara nafas dan gemerisik daun yang mendominasi indera pendengaran. Bon akhirnya memberikan anggukan perlahan. Gerakan itu bukan berarti ia sepenuhnya setuju dengan cara klan itu memperlakukannya, melainkan lebih sebagai tanda bahwa ia memahami posisi sulit yang sedang ia hadapi sekarang. Jika begitu, jelaskan dulu secara detail apa yang sebenarnya kalian minta dariku. Hilda memberikan anggukan sebagai tanda hormat atas keputusan Bon. Sorot matanya terlihat sedikit melunak dibandingkan sebelumnya. Namun, tekanan wibanya belum sepenuhnya hilang dari atmosfer di tempat itu. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang dari arah jantung hutan, menggoyangkan daun di atas kepala mereka dengan suara yang berisik. Suara gesekan ribuan daun terdengar seperti suara ombak di tengah laut. Bon menatap ke arah jalur hutan yang gelap itu sekali lagi. Ia menyadari sepenuhnya bahwa langkah kaki yang akan ia ambil selanjutnya tidak lagi sekedar didorong oleh niat pribadinya untuk mencari jawaban, melainkan tentang sebuah pilihan hidup dan mati yang tidak bisa ia hindari. Bon berdiri mematung di posisi yang stabil, kedua lengannya menyilang di dada, menunjukkan sikap defensif namun tetap terbuka untuk mendengarkan. Hilda akhirnya membuka suara, memecah kesunyian dengan nada yang sangat serius. Dahulu, setelah kehancuran masif di medan perang iblis pusat, bukan hanya ayah Gilda yang gugur di tanah terkutuk itu. Sebagian besar kaum lelaki dari klan kita juga tewas dalam pertempuran tersebut. Yang hanya sedikit selamat justru terkontaminasi oleh energi hingga mereka kehilangan kesadaran akal sehat. Mereka menjadi budak iblis yang tidak bisa dikenali lagi identitasnya. Aku bisa membayangkan, kejadian itu pasti sangat mengerikan. Angin dengan tekanan rendah menerpa dedaunan di sekitar mereka, menyebabkan ranting-ranting pohon saling bergesekan dan menimbulkan suara rendah yang panjang. Suara itu memenuhi ruang di antara mereka, menambah beban mental pada diskusi tersebut. Gilda berdiri kaku di samping ibunya, tangannya menggenggam erat ujung pakaiannya. Bon menolehkan pandangannya sedikit ke arah Gilda, memperhatikan kegelisahan wanita itu sebelum akhirnya kembali fokus menatap Hilda. Hilda melanjutkan penjelasan dengan informasi yang lebih teknis tentang kondisi klan mereka. Tidak hanya itu, setelah perang berakhir, para penyihir leluhur klan kita melakukan investigasi dan menemukan bahwa ada kutukan energi yang menyertai kita. Setiap perkawinan antara anggota klan Barong dengan lelaki dari klan lain tidak akan menghasilkan keturunan yang mampu meneruskan kekuatan khas Barong kita. Bahkan, jika ada anak yang lahir dari hubungan tersebut, mereka tidak akan pernah bisa mengakses kekuatan harimau gaib secara genetik. Dan karena alasan itulah, para pemimpin klan pada masa itu memutuskan untuk membuat sebuah keputusan kebijakan yang sangat sulit. Klan Barong kemudian menetapkan bahwa mereka hanya akan menerima wanita sebagai anggota aktifnya. Hilda berhenti bicara sejenak. Matanya bergerak secara taktis menatap Bon, lalu beralih menatap Gilda untuk memastikan putrinya tetap kuat. Oleh karena itu, kita harus menjaga stabilitas kekuatan klan dan menghindari malapetaka kepunahan energi lebih lanjut. Tanpa adanya anggota wanita dengan garis darah murni, kekuatan klan Barong akan hilang selamanya dari dunia ini dan hanya akan menjadi mitos. Itu berarti kalian merasa tidak ada pilihan yang lebih baik waktu itu? Tidak ada pilihan. Ini bukan tentang sentimen kebencian terhadap kaum laki-laki. Ini murni soal strategi untuk bertahan hidup dari kemunahan klan. Tapi, kini ada harapan baru yang muncul, Bon. Melalui Macan Liwung dan para pendamping harimau gaib lainnya yang secara aktif mengikutimu. Itu adalah bentuk fisik. Kau memiliki struktur darah Barong yang murni mengalir dalam sistem tubuhmu sendiri. Kau bisa menjadi satu-satunya pengecualian dari kutukan yang telah menjerat klan kami selama ratusan tahun ini. Tunggu. Aku malah jadi bingung. Maksudnya apa ini? Dengan adanya 5 pendamping gaibmu, kau sama saja sekarang adalah bagian dari klan Barong secara tidak resmi. Oleh karena itu, aku secara resmi mengusulkan untuk menjodohkan dirimu dengan Gilda. Dengan perpaduan antara darahmu yang memiliki warisan energi Barong
dan darah murni Gilda sebagai penerus sah klan. Dengan begitu, kita mungkin akan mampu melahirkan generasi baru yang memiliki kekuatan yang lengkap sekaligus memecahkan kutukan yang telah menjerat kita selama ini. Bon langsung terdiam 1000 bahasa. Mulutnya sedikit terbuka karena rasa terkejut yang luar biasa. Ia menatap wajah Hilda dengan tidak percaya, lalu beralih menatap Gilda yang kini nampak mematung. Lalu ia membuang pandangannya kembali ke arah tanah. Dada Bon naik turun dengan frekuensi yang cepat sebelum akhirnya ia melepaskan sebuah helaan nafas yang sangat panjang. Jahanam, ini sesuatu yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya dalam hidupku. Ngomong-ngomong, aku ini sudah punya istri. Tapi aku akan berpikir dengan mempertimbangkan yang sangat matang. Dan aku harus memikirkan dampak ini untuk klan dan tentunya untuk perasaan Gilda. Menggaruk bagian kepala belakangnya. Sebuah senyuman kaku yang terlihat dipaksakan muncul sesaat di wajahnya sebelum akhirnya menghilang kembali. Gilda menolehkan kepalanya secara perlahan ke arah Bon. Tatapan matanya kini mengalami perubahan yang drastis. Ketegasan dan sikap dingin yang tadinya mendominasi wajahnya kini terlihat sedikit melunak. Ia memang tidak tersenyum, namun sorot matanya tidak lagi memberikan tekanan permusuhan seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tidak perlu pedulikan diriku, dan aku tidak meminta jawaban instan darimu sekarang juga. Aku hanya ingin kau memahami posisi sulit yang kami hadapi saat ini. Hilda melanjutkan ucapannya. Kami tidak akan memaksakan sebuah keputusan pribadi yang bersifat mendasar ini. Tapi perlu kau ketahui bahwa seluruh eksistensi klan ini sedang bertaruh besar pada kemungkinan yang telah kau bawa. Tapi aku benar-benar butuh waktu untuk mencerna semua ini. Itu sudah cukup adil untuk saat ini. Suasana di area inti hutan barong tersebut kembali menjadi sunyi. Namun, kesunyian itu kali ini membawa sebuah ketegangan baru yang belum terurai. Sebuah beban keputusan besar yang kini menggantung di hadapan Bon. Bon menatap langit hutan yang semakin gelap, menyadari bahwa takdirnya kini telah terikat erat dengan klan Barong yang awalnya ia anggap asing itu. Sementara itu, di lokasi Tori berada. Kegelapan di kedalaman 1000 meter di bawah permukaan air terasa padat dan membekukan. Tekanan yang luar biasa besar menekan setiap inci permukaan air. Namun, di tengah keheningan yang mematikan itu, Tori tetap tidak bergeming. Hanya kilau sisik putih kekuningan miliknya yang memancar redup, menjadi satu-satunya sumber cahaya di antara kegelapan abadi. Tubuh raksasa itu bergerak perlahan, membelah kepadatan air dengan presisi yang mengerikan. Ujung cakarnya yang tajam menyentuh permukaan kristal energi yang luas dan padat di dasar kolam. Begitu sentuhan itu terjadi, seluruh struktur kristal di bawahnya bergetar hebat. Denyutan energi menyebar ke segala arah dalam bentuk gelombang mekanis yang sanggup menghancurkan baja. Tori berhenti bergerak. Ia berdiri tegak di atas hamparan kristal tersebut. Ia memejamkan mata, mengalihkan seluruh fokusnya dari dunia luar menuju pusat keberadaannya. Di dalam rongga dadanya, 5 jiwa leluhur berdenyut dalam satu ritme yang sinkron. Ingatan, kehendak, dan kekuatan mereka yang berbeda-beda kini mengalir tanpa hambatan, membentuk satu kekuatan yang kokoh. Dan di pusat semua itu, esensi Salong telah berakar kuat, menyatu dengan pohon semesta yang tumbuh di dalam dadanya. Setiap kali jantungnya berdetak, energi di sekitar kristal terus ikut beresonansi. Kristal di bawah kakinya bergetar kuat dari sebelumnya. Bunyi getaran rendah yang sangat kuat merambat melalui medium air, menjalar melewati lapisan kedalaman hingga permukaan. Tori membuka matanya, pupilnya bersinar terang, memancarkan intensitas cahaya yang menembus kegelapan. Saat ia melewati lapisan kedalaman 500 meter, kondisi arus air berubah secara drastis. Di sana, Sang Yi sedang melayang diam. Naga hijau raksasa itu nampak sedang memantau situasi. Sisik hijau tuanya biasanya terlihat mendominasi, namun saat itu sosoknya nampak kecil dibandingkan dengan Tori yang sedang naik. Sang Yi mengangkat kepalanya, matanya melebar saat melihat sosok yang mendekat. Ia memperhatikan perubahan fisik pada tubuh Tori dengan seksama. Sisiknya yang semula hanya berwarna putih kekuningan, kini telah ditumbuhi pola emas yang menyilang dengan presisi tinggi. Cahaya terpancar dari dalam struktur tubuhnya tersebut, bukan hanya sekedar pemantulan. Aura yang dipancarkan Tori terasa sangat stabil dan dalam. Sang Yi menelan ludah,
tekanan yang dihasilkan oleh keberadaan Tori membuat otot sayapnya menegang secara otomatis. Dia benar-benar telah berubah. Suara Sang Yi nyaris tidak terdengar di tengah tekanan air. Ia sendiri merasakan getaran kekaguman yang bercampur dengan rasa rendah diri. Ia tidak berani menggerakkan tubuhnya untuk menghalangi jalur Tori. Dalam hitungan puluhan detik, Tori telah mencapai lapisan kedalaman 30 meter. Dua naga penjaga yang sebelumnya bertugas menghadang jalur masuk masih berada di posisinya masing-masing. Naga merah dan naga hijau itu segera memasang posisi siaga saat mendeteksi adanya pergerakan besar di bawah. Namun, saat sosok Tori muncul sepenuhnya dari kegelapan, tubuh mereka langsung terkunci. Tekanan aura yang keluar dari tubuh Tori menghantam saraf sensorik mereka tanpa peringatan. Denyutan energi murni memancar keluar, bukan sebagai bentuk agresi, melainkan sebagai konsekuensi dari keberadaan sosok dengan kapasitas kekuatan sebesar itu. Kedua naga penjaga tersebut terpaku di tempatnya. Pernafasan mereka tertekan secara refleks. Naga merah mengangkat kepalanya perlahan, melakukan observasi dari ujung tanduk hingga ke ujung ekor Tori. Rahangnya sedikit terbuka hingga taringnya terlihat jelas. Namun, tidak ada niat menyerang di sana. Ekspresi di wajahnya menunjukkan kekaguman yang mendalam. Naga hijau menoleh ke arah rekannya dengan suara yang gemetar. "Bukankah dia hanya manusia yang sebelumnya?" Naga merah tidak menjawab. Tanpa sadar, ia menundukkan kepalanya sebagai bentuk pengakuan atas dominasi yang ia rasakan. Tori tidak melakukan satupun gerakan intimidasi. Ia hanya lewat. Namun, kehadirannya sendiri sudah menciptakan tekanan psikologis dan fisik bagi siapapun di sekitarnya. Ia sudah naik tanpa ada yang berani menghalangi. Beberapa detik kemudian, cahaya biru tua yang telah menyelimuti kolam tersebut selama ribuan tahun mulai bergetar hebat. Permukaan air yang tenang kini berubah menjadi gelombang yang tidak beraturan. Energi yang terkandung di dalam air kolam berputar membentuk pusaran besar yang seluruhnya tersedot masuk ke dalam tubuh Tori. Getaran energi menyebar ke seluruh daratan di sekitar kolam. Cahaya biru tua yang ikonik itu memudar dengan sangat cepat, berubah menjadi kilau tipis yang redup sebelum akhirnya lenyap secara total. Air kolam yang semula bercahaya kini menjadi bening transparan, tenang dengan suhu airnya yang menurun drastis. Kehangatan energi yang selama ini menyokong ekosistem naga di tempat itu hilang tanpa sisa. Tori berdiri diam di tengah kolam. Kedalaman air sekarang hanya setinggi dada karena volume energi yang telah terserap. Ia menghela nafas panjang, menstabilkan sirkulasi energi di dalam organ dalamnya. Keheningan yang mencekam itu tidak berlangsung lama. Sebuah teriakan penuh amarah langsung pecah dari tepian kolam. "Hei, apakah kau yang telah melakukan semua ini?" Seekor naga muda dengan sisik coklat kemerahan melompat ke udara. Ia mengepakkan sayapnya dengan gerakan yang tidak teratur dan kasar. Sisiknya yang biasanya mengkilap kini terlihat kusam karena kehilangan pasokan energi dari kolam. Matanya berwarna merah menatap Tori dengan penuh kebencian. Naga itu melayang di udara, diikuti oleh puluhan naga muda lainnya yang mulai berkumpul. Wajah mereka menunjukkan campuran antara kemarahan, kepanikan, dan rasa putus asa yang mendalam. Seorang naga muda dengan kulit kebiruan mulai memuncat berteriak dari barisan belakang. "Kita tidak bisa merasakan energi sumber sama sekali. Kolam kita sudah mati karena kau." Suara teriakan dan makian saling bersautan di udara. Beberapa naga muda menghantamkan ekor mereka ke tanah dengan keras sebagai bentuk protes. Getaran dari hantaman itu membuat air kolam yang sekarang bening bergetar. Tori tidak langsung memberikan respon. Ia menolehkan kepalanya secara perlahan, menatap kerumunan naga muda itu satu persatu. Tatapannya sangat tenang, tidak ada sedikit pun tanda-tanda ingin menyerang atau membela diri secara agresif. Tiba-tiba, sebuah bayangan raksasa menutupi area kolam dari sinar matahari di atas. Beberapa naga tua mendarat dari langit. Ukuran tubuh mereka jauh melampaui para naga muda. Dengan panjang tubuh mencapai 60 meter atau lebih. Aura yang mereka bawa terasa berat dan menekan atmosfer sekitar. Tidak lama setelah itu, tiga sosok dengan wibawa yang jauh luar biasa turun perlahan dari ketinggian. Mereka adalah tiga naga ilahi. Salah satu naga ilahi
dengan kulit perak melangkah maju. Manusia yang bernama Tori, kau telah memasuki daerah terlarang kolam sumber naga abadi, dan sekarang kolam ini telah kehilangan semua manfaatnya. Apakah kau telah merusaknya dengan sengaja atau mengambil kekuatan sumber naga? Begitu pertanyaan itu selesai diucapkan, ketiga naga ilahi tersebut melepaskan tekanan aura mereka secara bersamaan sebagai bentuk intimidasi tingkat tinggi. Tekanan gravitasi seolah berlipat ganda di area tersebut. Beberapa naga muda yang berada di dekat sana tidak sanggup menahan beban itu, yang terpaksa harus berjongkok di tanah. Sementara yang lainnya gemetaran. Permukaan tanah di sekitaran kolam mulai menampakkan retakan-retakan halus akibat beban energi yang sangat luar biasa. Tori tetap berdiri tegak di tengah kolam. Air di sekitarnya sama sekali tidak bergerak, seolah-olah aura naga ilahi tersebut tidak mampu menembus batas ruang di sekitar tubuhnya. Ia mengangkat salah satu cakarnya yang besar dengan gerakan yang lambat. Dari balik celah sisik pelindung di bagian dadanya, sebuah benda kecil keluar dan melayang di udara. Benda itu berputar perlahan di depan wajahnya. Benda itu adalah sebuah lencana yang terbuat dari material seperti sisik naga namun transparan. Seketika, pergerakan di udara tempat itu seolah terhenti. Semua kebisingan langsung menghilang. Naga ilahi dengan kulit perak itu membelalak. Otot wajahnya menegang karena terkejut. Simbol sang leluhur Salong. Ketiga naga ilahi mendadak membeku di posisi mereka. Aura yang tadinya mereka lepaskan dengan penuh amarah kini mereda secara instan. Para naga tua yang berada di belakang mereka juga terdiam membisu. Mata mereka terpaku pada lencana kecil yang melayang tersebut. Sang Yi yang sejak awal sudah menduga sesuatu, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Namun, di tengah kesunyian itu, ada pihak yang tidak terima. Hanya sebuah benda kecil tidak cukup untuk membuktikan apa-apa. Bagaimana jika dia mencuri atau menyihirnya? Seorang manusia tidak bisa saja dianggap sebagai darian klan kita. Aku tidak bisa terima. Mendengar teriakan itu, beberapa naga muda kembali terprovokasi. Mereka mulai menggeram pelan, menunjukkan taring mereka. Ketegangan yang sempat mereda kini kembali meningkat dengan cepat. Tori mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Matanya menyala dengan intensitas cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ia tidak membuka mulutnya untuk berbicara secara vokal. Sebaliknya, ia menggunakan transmisi kesadaran tingkat tinggi. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa langsung di dalam pusat kesadaran setiap naga yang ada di tempat itu. Saya tidak pernah bermaksud untuk merusak kolam sumber naga abadi. Energi yang ada di sini telah menemukan tujuan baru untuk menyelesaikan apa yang dimulai oleh leluhur kita ribuan tahun yang lalu. Rencana ini adalah bukti bahwa saya bukanlah musuh klan naga, melainkan yang terpilih untuk melanjutkan perjuangan mereka. Suara itu tidak mengandung ancaman, namun memiliki bobot kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Setiap kata yang diucapkan Tori terasa sangat stabil dan jujur, menyentuh inti kesadaran para naga tersebut. Beberapa naga tua mulai saling melemparkan pandangan ragu. Mereka mempertimbangkan dari aura dan pancaran oleh lencana tersebut. Meskipun begitu, para naga muda masih terlihat emosional. Mereka mengepalkan tangan mereka. Nafas mereka terdengar sangat berat dan kasar. Rasa kehilangan atas sumber kekuatan kolam masih membekas kuat di hati mereka. Udara di sekitar kolam sumber naga abadi kembali bergetar pelan. Kali ini bukan karena ledakan energi fisik, melainkan karena konflik batin dan ego yang sedang bergejolak di antara para penghuni tempat itu. Semua mata kini tertuju pada Tori, menunggu langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya untuk membuktikan ucapannya. Tori membiarkan lencana itu tetap melayang di depannya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang, namun ia juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah. Naga ilahi perak itu menoleh ke arah naga tua dengan kulit hitam yang tadinya berteriak, lalu kembali menatap Tori. Ia sedang menimbang situasi dengan sangat hati-hati. Jika kau benar adalah yang terpilih, maka kau harus menunjukkan bahwa energi kolam yang telah kau ambil
tidak akan sia-sia di tangan seorang manusia. Tori hanya mengangguk pelan sekali. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan pernah cukup untuk meyakinkan mereka sepenuhnya. Dibutuhkan tindakan nyata yang sepadan dengan hilangnya keajaiban kolam sumber naga abadi. Angin berembus melewati permukaan kolam yang kini menjadi bening, membawa hawa dingin yang menyentuh sisik-sisik para naga di sana. Semuanya terdiam, menunggu jawaban yang lebih pasti dari situasi yang semakin tegang itu. Suasana di sekitar kolam sumber naga abadi masih terus memanas. Udara yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan hawa permusuhan yang sangat nyata. Seekor naga tua dengan kulit merah menyala melangkah maju hingga ke tepi air yang kini bening. Sisiknya sangat tebal, membentuk lapisan pelindung yang nampak sangat keras. Ia menarik nafas dalam-dalam sebelum melepaskan suaranya. Manusia menjadi salah satu anggota klan naga? Itu mustahil! Ini tidak bisa diterima! Suara itu meledak dengan frekuensi yang sangat rendah, namun begitu kuat. Getarannya merambat melalui tanah, mengguncang bebatuan besar di sekitar kolam. Para naga muda yang berkumpul di belakang segera bereaksi. Mereka terprovokasi oleh teriakan sang tetua. Benar, kami menolaknya. Mana mungkin manusia menjadi bagian dari kita? Aku juga menolak. Suara-suara itu mulai bertumpuk, menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Para naga muda mulai mengayunkan ekor mereka ke tanah, menghasilkan bunyi benturan yang sangat keras. Seorang naga muda dengan sisik berwarna biru muda melangkah keluar dari kerumunan. Rencana itu bisa saja palsu, atau mungkin dia menggunakan sihir untuk mencuri kekuatan dari leluhur kita. Kami tidak bisa menyerap energi lagi. Ini terjadi setelah dia muncul. Manusia ini telah membawa bencana. Ya, itu benar. Dan aku bisa merasakannya. Manusia ini sengaja menghancurkan kolam sumber naga abadi. Di sisi lain, 3 naga ilahi tidak ikut dalam hiruk-pikuk tersebut. Mereka bergerak dengan koordinasi yang rapi, membentuk sebuah lingkaran kecil di area tempat Tori berdiri. Jarak mereka hanya beberapa meter. Meskipun mereka menahan aura penuh, sisa-sisa energi yang keluar dari tubuh mereka sudah cukup untuk menciptakan baris pertahanan yang mencegah naga lain mendekat secara sembarangan. Sang Yi melangkah masuk ke dalam lingkaran pertahanan tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat tegang. Ia menyadari beban situasi itu. Matanya melirik ke arah Tori yang masih berdiri tenang di tengah kolam. Ia lalu mengalihkan pandangannya kepada naga ilahi berkulit perak. Naga ilahi menatap Sang Yi dengan tatapan yang tajam namun tetap terkendali. Sang Yi, kau pernah bertemu dia di kedalaman kolam. Apa yang kau rasakan darinya? Salam, naga ilahi. Dia tidak pernah mengambil dengan paksa. Aku yakin energi kolam yang memang mengalir padanya, tapi seolah itu adalah kehendak kolam itu sendiri. Percakapan itu langsung berakhir, namun kondisi di luar lingkaran justru semakin tidak terkendali. Seorang naga tua dengan kulit kehitaman melangkah maju. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan naga-naga tua lainnya. Sosok itu berhenti tepat di garis batas aura yang dipancarkan oleh para naga ilahi. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Tori dengan pandangan yang penuh pertimbangan. Aku tidak menyalahkan atas kebijaksanaan leluhur Salong, tetapi kita memiliki aturan yang telah ada sejak awalnya terbentuknya klan. Seorang anggota baru harus melalui proses yang jelas agar semua pihak bisa menerima dengan tulus. Jika tidak, ini hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Maafkan aku, tapi aku tidak bermaksud bergabung menjadi bagian dari klan naga. Aku hanya... Apa kau ingin menjadi pencuri? Kau telah mendapatkan segalanya di kolam naga dan kau akan pergi begitu saja. Ada aturan yang jelas. Kau telah dipilih oleh leluhur Salong. Kau menunjukkan rencana beliau. Itu artinya kau direkomendasikan oleh beliau untuk menjadi bagian dari klan naga. Dan menjadi bagian inti klan naga, kau harus melalui tes agar semuanya adil. Mendengar argumen yang masuk akal tersebut, suara-suara dukungan kembali bermunculan dari berbagai arah. Ya, dipikir-pikir itu benar. Ya, aturan memang harus dijaga. Aku setuju jika begitu. Bahkan, para naga muda yang tadinya hanya berteriak marah, kini mulai mengangguk dengan tegas.
mereka membutuhkan jawaban hukum yang pasti untuk menerima kehadiran makhluk asing di tengah-tengah klan mereka. Para naga ilahi saling bertukar pandang selama beberapa detik. Atmosfer di tempat itu menjadi sangat berat karena keheningan yang dipaksakan. Naga ilahi dengan kulit berwarna emas muda melangkah maju. Kita telah mengambil keputusan. Tori, manusia yang telah direkomendasikan oleh leluhur Salong. Dengan ini, ia akan mengikuti tes kedewasaan resmi dari klan naga. Apa? Itu yang benar saja. Tes kedewasaan? Hei, yang benar saja. Bukankah itu hanya bisa dilakukan kepada mereka yang memiliki keturunan naga asli? Naga ilahi emas itu tidak terpengaruh oleh kebisingan tersebut. Ia melanjutkan menjelaskan dengan nada yang lebih stabil. Ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang ingin menjadi anggota resmi klan. Aturannya sederhana, peserta harus mendapatkan pengakuan dari minimal 5 orang kepala keluarga besar dari klan naga. Klan kita telah memiliki 7 kepala keluarga besar, masing-masing merupakan keturunan langsung dari 7 leluhur naga yang telah mendirikan klan kita. Keluarga naga api, keturunan Sura Agni. Keluarga naga petir, keturunan naga guntur. Keluarga naga es, keturunan naga serengi. Keluarga naga racun, keturunan naga tengu. Keluarga naga cahaya, keturunan naga salong. Keluarga naga tanah, keturunan naga indra kulong. Dan keluarga naga air, keturunan Grilong. Begitu nama keluarga naga cahaya diucapkan, suasana yang tadinya riuh mendadak berubah menjadi sunyi. Dari arah utara terdengar bunyi langkah kaki yang berat namun berirama. Sosok besar muncul secara perlahan dari balik kabut tipis di lereng gunung. Sisik naga tersebut berwarna putih keemasan dengan sangat bersih. Tanduknya tidak runcing seperti naga api, melainkan bercabang dengan struktur yang menyerupai pohon yang sangat kokoh. Aura yang dipancarkan tidak menekan secara paksa, melainkan terasa stabil dan menenangkan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Ia adalah Salendra, kepala keluarga dari klan Naga Cahaya. Sebagai keturunan langsung dari leluhur Salong, saya mengakui Tuan Tori sebagai anggota klan kita tanpa perlu tes apapun. Tanda yang dia bawa adalah bukti bahwa dia telah mendapatkan persetujuan langsung dari leluhur kita. Tidak ada yang lebih penting dari kehendak leluhur. Beberapa naga muda yang tadinya berteriak kini menunduk. Beberapa naga tua yang menundukkan kepala sebagai bentuk hormat kepada argumen Salendra. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Kami tetap tidak setuju. Jangan seenaknya begitu. Suara itu meledak dari arah selatan dengan nada yang sangat tajam dan panas. Seekor naga dengan warna merah menyala melangkah maju dengan sikap yang sangat agresif. Ia adalah Agnisura, kepala keluarga naga api. Pengakuan tidak bisa diberikan begitu saja hanya karena sebuah simbol. Kau tahu itu, Salendra. Oh, benarkah? Jadi menurutmu bagaimana, Agnisura? Kita harus membuktikan kekuatannya, melihat apakah ia benar-benar memahami nilai-nilai dari klan naga kita. Dari arah berseberangan, kepala keluarga naga petir melangkah maju. Kulitnya berwarna biru muda terang dengan garis-garis kilat yang bergerak samar di bawah permukaan sisiknya. Secara pribadi, aku mendukung pendapat Agnisura. Kita harus melihat apakah dia layak dengan kekuatan dan kesetiaannya. Kepala keluarga naga es mendarat di sisi lain. Kulitnya berwarna biru tua pekat yang sangat dingin hingga embun beku mulai terbentuk di atas tanah tempat ia berpijak. Kekuatan leluhur bukanlah alasan untuk mengabaikan tradisi kita, dan aku setuju tes itu diadakan. Kepala keluarga naga racun muncul di balik semak-semak yang mendadak layu. Sisiknya berwarna hijau gelap dengan bercak-bercak ungu yang mengeluarkan aroma kimia yang tajam. Aku tidak peduli jika ia cukup kuat, entah dia manusia atau bukan. Aku akan tetap mempertimbangkannya. Kepala keluarga naga tanah menyusul kemudian. Tubuhnya adalah yang paling masif di antara semuanya. Kulitnya terlihat seperti tumpukan batu granit yang sangat tebal.
Sepertinya ini akan menarik. Sudah lama tidak ada kandidat dari luar klan naga. Dan yang terakhir, kepala keluarga dari naga keturunan leluhur Grilong mendarat dengan tenang. Sisiknya berwarna hijau zamrud yang dipenuhi dengan lumut halus dan simbol alam kuno. Ia mengangguk perlahan ke arah kerumunan. Kepala klan tanah ada benarnya. Mungkin ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Salendra menutup matanya sejenak mendengarkan semua keberatan itu. Ia menghela nafas panjang lalu menoleh kembali ke arah Tori. Saya sudah memberikan pengakuan padamu, tapi untuk mendapatkan pengakuan dari yang lain, kau harus melewati ujian mereka masing-masing. Sekarang, seluruh perhatian dari ratusan naga yang ada di tempat itu terpusat sepenuhnya pada sosok Tori. Tori masih berdiri diam di tengah kolam yang airnya tidak lagi bersinar. Permukaan air di sekelilingnya sangat tenang. Tidak ada sedikit pun riak yang menandakan keraguan dalam dirinya. Ia memberikan anggukan tunggal yang sangat tegas ke arah Salendra. Lalu, ia mengangkat kepalanya untuk menatap para kepala keluarga besar tersebut. Baiklah, sepertinya aku tidak punya pilihan lain, dan aku akan melakukannya. Aku tidak menginginkan pengakuan yang diberikan dengan paksa. Aku akan membuktikan bahwa aku layak menjadi bagian dari klan ini. Tidak, aku layak mendapatkan warisan takdir ini. Keheningan yang sangat berat menyelimuti seluruh area. Tidak ada satupun naga yang berbicara. Mereka semuanya sedang mencerna keberanian yang ditunjukkan oleh sang manusia itu. Beberapa naga muda saling berpandangan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Beberapa naga tua mulai mengamati struktur tubuh Tori dengan cara pandang yang berbeda, mencoba mencari tahu dari mana sumber kepercayaan diri itu berasal. Agnisura tiba-tiba tertawa pendek, sebuah tawa yang sangat meremehkan. Baiklah, kita akan mengadakan turnamen besok pagi di daratan Suci Naga. Setiap keluarga akan mengirimkan petarung terbaik mereka untuk melawanmu. Kau harus hati-hati anak muda. Dan jika kau berhasil mendapatkan pengakuan dari minimal 5 dari kita, maka kau akan diakui sebagai anggota resmi klan naga. Seketika, sorakan bercampur dengan geraman penuh semangat pecah di seluruh penjuru daratan. Gelombang energi emosional dari ratusan naga meledak secara bersamaan, menciptakan tekanan atmosfer yang sangat besar hingga membuat debu di tanah berterbangan liar. Di tengah semua kekacauan energi dan suara itu, Tori tetap berdiri tegak di tempatnya. Kakinya kokoh dengan pijakan di dasar kolam. Tatapan matanya tidak goyah sedikit pun, menunjukkan kesiapan mental yang sudah mencapai tahap puncaknya. Agnisura menatap Tori sekali lagi. Siapkan dirimu manusia. Besok pagi kami tidak akan menahan diri. Baiklah, aku juga tidak mengharapkan hal lain selain itu. Satu persatu, kepala keluarga naga mulai terbang meninggalkan area kolam, diikuti oleh para naga tua dan muda. Langit di atas kolam dipenuhi oleh bayang-bayang besar naga yang meluncur menuju wilayah masing-masing. Sang Yi masih berdiri di dekat kolam. Ia menatap Tori yang mulai melangkah keluar dari air yang kini sedingin es. Kau tahu apa yang baru saja kau setujui itu? Aku tidak tahu, saudara Sang Yi, tapi aku juga tidak ada pilihan untuk menolaknya, bukan? Ya, kau tidak punya pilihan. Asal kau tahu, mereka bukan petarung biasa. Setiap petarung pilihan dari keluarga besar adalah elit di antara ras kami. Mereka telah bertarung selama ratusan tahun. Aku tidak datang ke sini untuk mencari jalan yang mudah, saudara Sang Yi. Jika ini yang dibutuhkan agar klanmu mau mendengar suaraku, maka aku akan melakukannya. Salendra yang masih berada di sana mendekat ke arah mereka berdua. Kau memiliki dukungan dari keluarga cahaya kami, Tuan Tori. Kami percaya kau benar-benar mendapatkan pengakuan dari leluhur Salong. Namun, dalam ujian besok, aku tidak bisa membantumu. Itu adalah ujian murni antara kau dan para penantangmu. Terima kasih,
atas pengakuan Anda, Tuan Salendra. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya saat ini. Setidaknya, saya hanya perlu mencari 4 dukungan lainnya. Ingatlah, kekuatan bukan hanya tentang menghancurkan, tapi tentang menerangi. Gunakan itu dengan bijak di arena besok. Aku yakin kau akan memahami cahaya dari leluhur Salong. Pesan Salendra sebelum ia mengepakkan sayapnya dan meluncur ke arah utara. Malam mulai turun menyelimuti kolam sumber naga abadi. Tempat yang dulunya penuh cahaya biru kini nampak gelap dan sunyi. Setelah keputusan besar itu diumumkan, suasana yang semula tegang karena amarah berubah menjadi kesibukan yang sangat terorganisir. Para naga ilahi bergerak dengan koordinasi yang cepat dan taktis. Perintah-perintah diberikan langsung kepada para naga tua untuk mengatur mobilitas massa naga di sekitar area tersebut. Para naga penjaga segera menyebar, mengepakkan sayap mereka untuk mengamankan jalur udara dan memperketat penjagaan di jalur darat. Tidak ada lagi suara teriakan yang memekakan telinga. Namun, atmosfer digantikan oleh bisikan-bisikan rendah dan diskusi serius yang terdengar di setiap sudut formasi naga. Salah satu naga ilahi berkata, "Mulai saat ini, ujian ini akan diberikan nama sebagai turnamen kenaikan." Itu nama yang tepat, karena yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya soal kekuatan fisik semata, tapi posisi sosial dan pengakuan hukum di dalam klan kita. Para naga muda yang berada di barisan belakang saling melemparkan pandangan. Sebagian besar dari mereka mulai menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari keputusan itu. Mereka tidak lagi melihat itu sebagai sekedar tantangan untuk mengusir manusia, melainkan sebuah prosedur resmi yang akan tercatat dalam sejarah klan. Lokasi pertempuran ditetapkan di daratan suci naga. Area itu merupakan hamparan tanah terbuka yang sangat luas, terletak pada posisi strategis yang tidak jauh dari sumber mata air suci yang menjadi pusat kehidupan klan selama ribuan tahun. Tanah di daratan itu unik, berupa formasi batu kristal alami yang memantulkan cahaya matahari dengan intensitas yang lembut. Situasi tanah di daratan suci itu akan menyesuaikan diri dengan kekuatan para peserta yang bertarung di atasnya. Struktur kristal di sana memiliki daya tahan yang sangat luar biasa. Itu benar. Api tidak akan membakar area di sekitarnya, dan es tidak akan membukukan aliran mata air. Bahkan petir sekalipun tidak akan mampu menghancurkan struktur gunung yang menyokong daratan itu. Diam-diam, Tori mendengarkan itu, dan juga para naga muda mengangguk paham. Meskipun sebagian dari mereka justru terlihat semakin tegang saat membayangkan skala kekuatan yang akan dilepaskan besok paginya. Menjelang sore hari, Tori mendapatkan panggilan resmi untuk menghadiri rapat persiapan. Mereka mengawal Tori menuju sebuah gua besar yang berada tepat di bawah lereng. Pintu gua tersebut terbuka lebar, menampakkan interior ruangan yang luas dengan pencahayaan dari kristal alami yang tertanam di dinding gua. Saat Tori masuk, 7 kepala keluarga besar sudah berada di posisi masing-masing. Agnisura, kepala keluarga api, duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bongkahan batu lava. Agnisura menatap lurus ke depan, tidak menoleh sedikit pun saat Tori melangkah masuk ke dalam ruangan. "Duduklah, manusia. Kita perlu memberitahumu tentang aturan pertarungan ini, agar tidak ada kesalahpahaman nanti saat turnamen dimulai." Tori menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan. "Baik, saya mengerti. Saya akan mendengarkannya." Tori kemudian melangkah menuju kursi batu yang telah disediakan khusus untuknya. Ia duduk dengan posisi punggung tegak, menunjukkan kesiapannya. Agnisura akhirnya menoleh sedikit ke arah Tori. "Kekuatan api keluarga kami tidak akan bisa ditahan oleh makhluk apapun di dunia ini, apalagi oleh seorang manusia sepertimu. Aku menyarankan sebelum turnamen dimulai, menyerahlah dan serahkan semua yang kau dapatkan dari kolam sumber naga abadi." Tori tidak memberikan reaksi emosional terhadap intimidasi tersebut. Ia hanya menatap balik ke arah mata Agnisura dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Salendra, kepala keluarga dari klan Naga Cahaya, menyela. "Agnisura, apakah kau sedang mengintimidasi? Tindakanmu ini sungguh memalukan.
Apa maksudmu, Salendra? Aku hanya berikan dia peringatan, tidak lebih dari itu. Aku rasa pertemuan ini tidak diperlukan jika hanya untuk mengintimidasi. Aku sama sekali tidak setuju. Situasi di ruangan itu tiba-tiba menegang. Sepertinya Tori tidak akan mendapatkan kemudahan.